Bagi saya dunia usaha itu adalah keseharian keluarga. Bapak saya pedagang tekstil di Bone, Sulawesi Selatan, kemudian pindah ke Makassar, jadi pengusaha yang lebih besar, dan semuanya tentu saya diikutkan lah melihat-lihat keadaan. Waktu kecil tentu tidak memahami bagaimana, tapi setelah beranjak lebih waktu sekolahan tentu saya sudah sadar bahwa bagaimanapun saya harus juga melanjutkan usaha ini dengan baik. Sesuai ketetapan sidang umum keempat MPRS, kemudian dibentuk Kabinet Ampera dengan Presidium Kabinet diketuai oleh Jenderal Soeharto. 3 Oktober 66, Ketua Presidium Kabinet Ampera menetapkan langkah-langkah dan tindakan baru di bidang ekonomi dengan maksud menciptakan stabilitas ekonomi yang mutlak diperlukan untuk melaksanakan pembangunan. Tahun 65-66 inflasi sampai 600% setahun. Dan itu artinya mengikis aset-aset perusahaan dan juga kegiatan ekonomi praktis hampir lumpuh pada saat itu. Bapak saya juga punya pikiran-pikiran yang tentu baik. Dia membeli emas saja. Emas itu merupakan jaminan untuk tidak tergerus nilainya. Kalau simpan uang nilainya habis, emas tidak. Walaupun tidak banyak, tapi cukup untuk modal kembali. Pengusaha itu harus jujur, harus melayani pelanggannya dengan baik, harus selalu inovasi, memajukan usaha, mencari peluang-peluang yang baru, serta bagaimana membina seluruh karyawan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Pengusaha harus mempunyai sinergi, karena kita tidak bisa jalan sendiri. Kalau perusahaan itu ingin berkembang, harus berkembang bersama-sama. Berkembang dengan para pengusaha lainnya, saling mendukung, saling melengkapi, berkembang dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan perbankan. Karena itulah maka saya aktif di organisasi dunia usaha seperti Kadin dan organisasi lainnya. Saya barangkali ketua Kadin yang terlama, 18 tahun di Sulawesi Selatan ya. Saya katakan waktu itu tahun 98, krisis ini bukan krisis nasional, ini krisis di Jawa, khususnya di Jakarta. Krisis apabila pengusaha-pengusaha yang banyak mengimpor, tapi kita pengusaha yang lebih banyak menghasilkan dan mengekspor seperti udang, coklat, kopi, justru mengambil manfaat yang luar biasa. Di Sulawesi, di Sumatera, sebenarnya krisis 98 itu justru banyak manfaatnya. Tentu kita harus pelajari krisisnya apa. Ya semuanya berdasarkan dari pengalaman dan juga pengetahuan untuk memprediksi apa akan terjadi. Dan krisis itu sendiri dapat bermanfaat. 98 krisis itu. Justru perusahaan kita dan umumnya di Sulawesi Selatan pada waktu itu, umumnya justru baik sekali keadaan ekonomi. Ekonomi itu selalu sepadan sejalan dengan politik. Sistem negara sentralistik, maka sistem ekonomi juga sentralistik. Kalau ekonomi politik kita itu sedikit otoriter, maka ekonomi juga monopolistik. Kalau pemerintahnya itu demokratis, maka ekonominya liberal. Ya itulah yang perkembangan. Kalau dilihat tahun 70-an, berarti zaman Soeharto mulai, itu kan otoriter. Maka yang terjadi juga ekonomi banyak bersifat monopolistik kan, dan itu diterima, yaitu banyaklah yang merusak monopoli itu kalau dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang dekat dengan istana contohnya. Dan itu cenderung seperti itu zaman dulu, sehingga terjadi monopoli, terjadilah penggabungan yang kita kenal konglomerasi. Nah ini kan punya hak-hak istimewa. Nah itulah yang merusak
juga keseimbangan ekonomi. Tapi pertumbuhannya bagus, cuma ketidakadilan tinggi. Kemudian setelah habis krisis reformasi, kita tahu semua hasil reformasi antara otonomi. Otonomi berarti keputusan-keputusan penting ekonomi tidak lagi di pusat, tapi di daerah. Contohnya saja izin-izin pertambangan, izin-izin perkebunan. Kalau dulu semuanya di Jakarta, sekarang tidak lagi di daerah justru. Sehingga muncullah pengusaha-pengusaha yang dari bawah sebenarnya bisa muncul. Jadi itulah tren ekonomi kita sejalan dengan perkembangan politik juga. Di semua perusahaan, pada dasarnya kan sebenarnya secara tidak langsung ada saham pemerintah 30%. Karena setiap keuntungan kita ya ada pajaknya 30%. Karena itu pemerintah harus berkepentingan perusahaan-perusahaan itu maju. Tapi perusahaan juga harus berkepentingan untuk membayar pajak contohnya agar pemerintah bisa berjalan dengan baik, membuat regulasi, membuat fasilitas, membuat infrastruktur untuk kemajuan masyarakat dan sekaligus kemajuan perusahaan. Ya harus disadari seperti itu. Sehingga kita harus mempunyai hubungan baik, saling membantu pemerintah, apalagi di negara seperti Indonesia ini peran pemerintah sebagai regulasi, sebagai pembuat kebijakan itu sangat penting sekali. Cukup dibutuhkan 3 tantangan untuk memulihkan ekonomi Indonesia. Tantangan pertama ialah mengurangi subsidi. Karena dengan mengurangi subsidi 200 triliun ya, dari 300 triliun dewasa ini, dulu pernah hanya 100 triliun subsidi kita. Itu berapa, Anda bayangkan berapa yang bisa kita buat jalan, jembatan, pelabuhan, airport, pendidikan, rumah sakit, kan luar biasa. Nah itu yang pertama. Kedua yang harus diperbaiki ialah sistem devisa kita sehingga terjadi monitoring yang sehingga bisa diketahui hubungannya dengan pajak. Jadi ekspor kita juga jangan terlalu bebas seperti ini, harus dengan LC sehingga dapat dimonitoring, sehingga dapat diketahui besarannya dan juga dapat dikenakan pajak yang sesuai. Tanpa itu apa yang bisa kita harapkan? Oh itu kita jalankan 2 saja, itu kita akan mempunyai suatu kemampuan membangun infrastruktur, membangun juga kebutuhan mendesak pada dewasa ini. Siapapun pemimpin pada dewasa ini masalah ekonomi, masalah politik, sosial selalu dia kuasai. Bahwa dia kita di ekonom memahami itu, langkah-langkah itu. Karena apapun mau meningkatkan pendidikan, mau meningkatkan angkatan bersejarah, meningkatkan infrastruktur, semuanya lewat pembangunan ekonomi. Jadi kalau tidak menguasai ekonomi jalannya kan pasti susah juga membuat kebijakan yang sesuai.